Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, ya ayyuhal ikhwah, hafizakumullah ta'ala. Memang ini baru ya Ustaz ya, yang seperti ini di Solo itu pendidikan. Sebenarnya kalau politik Islam masih kurang tepat. Politik kaum muslimin di Indonesia seperti itu. Pendidikan ya Islam ada apa-apa, tapi ini lebih ke Indonesia Ustaz. Indonesia. Kalau untuk masukannya sih dari saya, kurikulum utama tadi ya sudah disampaikan. Kita selalu buka Al-Quran, namun tetap harus lebih didalami. Ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, berarti di situ ada 3 hal ya. Rukun pendidikan berarti khairukum, kalau mau jadi terbaik kita satu, Al-Quran jadi kayak pengerem lah untuk panduan seperti tadi nih. Kita pengen kekayaan juga begini, bagaimana Al-Quran mengatur? Oh silahkan, tapi yang dibatasi. Fal yafrahu di surat Yunus 58. Yunus 58 ini penting sekali, ini pedoman bagi semua pergerakan. Surat Yunus? Iya, Yunus ayat 58 itu fal yafrahu yang diperintahkan Allah. Ada 2 kata fal yafrahu yang paling terkenal di Al-Quran, ada di surat Al-Qasas 76 sama ada di Yunus 58 tadi. Fal yafrahu Allah perintahkan untuk bangga. Fal yafrahu itu bangga, bahagia. Ayo kaum muslimin jangan banggain harta dong, kata Allah. Banggain dulu bifadlillah tadi, yaitu Islam. Fadlillah ya di Yunus 58 tadi, satu Islam. Jadi kita harus kuat identitas wa syadu anna muslimunnya. Terus yang kedua birahmatihi, ya ini Al-Quran. Berarti ini dikuatin, baru cari orang kaya, baru orang kayanya donasi. Kalau dia hanya atas dasar dana, maka la tafrah, itu di Al-Qasas 76. Nah, diwanti-wanti sama Allah, kalian umat Islam la tafrah. Nanti dalam berpolitik kita la tafrah, jangan kau bangga loh. Kata Allah suruh bangga, iya sama Quran dan Islam, tapi la tafrah itu untuk Qarun di Al-Qasas 76. Qarun itu kan Bani Israil, dia muslim sebenarnya. Nah, fabagha alaihim, dia melenceng gara-gara wa atainahu minal kunuz, gara-gara dikasih kekayaan. Jadi kadang kita yang melarat ini ada hikmahnya, karena naik kayak sugih malah itulah Qarun. Jadi kita muhasabah. Siapa orang terkaya di dunia ini? Apakah umat Islam atau orang kafir? Untuk jawab, enggak, yang pak kaya harta maksudnya. Siapa? Bill Gates atau siapa ya? Ya. Kenapa? Karena Allah udah nasihatkan ya di Ali Imran, ya nanti dicek. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Memang jangan kalian terperdaya, emang orang kaya itu udah ditakdirin akan lebih kaya dari kalian gitu. Jadi kalian gak usah meri. Nah, maka Al-Qasas 76 itu kaum muslimin hancur gara-gara terlalu banggain harta. Maksud saya, Allah sudah kasih kita garis. Oke lah, kita tetap butuh pendidikan, bisnis dan sebagainya. Tapi dari mana sumbernya? Kuatkan kita panduan dari Al-Quran tadi. Kalau setelah itu kaya, silakan. Itu masukan saya kalau kita berpolitik ya, atau kita ini punya kendala di PPI ini, dana juga kan. Realitanya untuk berdua Quran terus aku malah tambah melarat. PPI orang untuk duit kan gitu. Ya kan, kita Quran terus apa yang untuk duit? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau cari dana, kita harus kuatkan nih anggota-anggota ini Al-Qurannya, pemahamannya. Kemudian di ini penting, ini terakhir, poin terakhir dari saya. Tadi pertama kan jangan bangga harta, Al-Qasas 76 hancur. Kemudian di Yunus 58 silakan bangga sama Islam dan Quran. Nah, terus puncaknya ada di At-Taubah 25 sampai 26. Supaya menang gimana sih? Padahal gak punya harta, gitu kan? Supaya menang, tapi kok menang? Nah, ada di At-Taubah 25 sampai 26. Nah, ayat 25 itu menceritakan tentang perang Hunain yang kalah. Gara-gara apa? 12.000 pasukan Islam melawan 4.000 pasukan kafir. Kira-kira menang mana?
12.000 punya iman, mengalahkan 4.000 orang kafir, harusnya menang 12.000 gitu. Tapi kok ternyata sing kalah 12.000 ke Islam menang isi-isi nih gitu. Nabi yang tentang meriku sahabat yang tapi kok kalah 12.000. Bak men kathah tiyang munafiki. Banyak orang munafik. Nah, kalau antum lihat di ayat 26, itu kan tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Setelah kalah orang munafik mundur, tiba-tiba turun ketenangan di hati Rasul dan sahabat yang mukmin. Terus akhirnya bertahan, singkat cerita nanti melawan lagi menang. Jadi perang Hunain ada dua fase. Fase kekalahan karena kebanyakan orang muslim. Malah munafik sing oke. Sing dibutuhke ora banyaknya muslim, tapi yang kedua yang bisa tenang bijaksana menghadapi masalah, yaitu Nabi dan sahabat yang mukmin. Akhirnya malah menang. Makanya Allah bilang di ayat 25 ayat Taubah tadi, kalian itu loh, wis tak menangke pas kalian miskin, kok malah nyari kekayaan sekarang. Akhirnya kalian kalah toh, gitu loh sama Allah gitu. Nah, kemudian subhanallah, sakinah ini dari mana Pak? Kan di ayat 26 sakinahnya turun. Akhirnya orang kalau dalam kondisi terjepit kok turun ketenangan, pasti dia akan bijaksana. Gitu. Bijaksana itu dari mana? Ada di Pancasila kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat antum buka di kamus artinya bijaksana. Terus hikmat kebijaksanaan. Nah, kok diulang 2 kali? Gak mungkin ini ulama ini yang tahu ini. Hikmat berarti Quran. Quran yang dipakai untuk pemimpin jadi bijaksana. Maka turun sakinah ini sesuai hadis riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, yaitu apa? Yatluna kitaballah wa yatadarasun. Ujung-ujungnya sing rajin ngaji Quran mesti kuat lawan musuh. Makanya turun sakinah. Nabi bersabda, nazalat alaihimus sakinah. Kalau sakinah turun di At-Taubah 26 tadi kita lanjut, itu anzala junu dalam taruha. Sakinah turun berarti Quran sering ini masuk hati kita, sering kita darusi. Baru malaikat tadi diturunkan sama Allah nolong kita dengan jumlah yang sedikit. Kenapa? Malaikatnya alah kayak wong munafik tok aku gak meduk. Sampean jek bangga-bangga ke harta kok. Nah setelah munafik pergi, sing bangga-bangga kekuatan pergi, harta pergi, tinggal orang mukmin baru. Ya Allah, kayak tinggal Nabi sama orang beriman. Aku tak meduk ya Allah. Siap, meduklah mereka. Jadi kalau kita jumlahnya sedikit, malaikat ya akan memenangkan. Dalilnya jelas tadi, sakinah turun, baru malaikat turun. Anzala wa sakinatahu alal rasulihi wa alal mu'minin. Terus yang terakhir, wa'adzabal ladzina kafur, baru orang kafir kita habis. Mboten, Bapak Ibu, ini masukan saya, yaitu dari Al-Qasas 76 ini tolong menjadi panduan kita. Saya di yayasan saya ketua yayasan Mentari Timur juga. Itu ini yang jadi hitoh, ada hitoh yayasan supaya anggotanya tidak melenceng. Itu ayo, harta, donasi apa, jangan jadi kebanggaan. Nanti tidak kayak korun. Jadilah bangga dengan Islam dan Quran, itu maksudnya. Bukan berarti ojo sugih, ojo ngei dana, bukan itu maksudnya. Mindsetnya itu. Oke, waktunya. Ya sudah selesai. Teman-teman, kita mendekat waktu azan. Saya sangat mempercayai bahwa tim Notulen akan berkoordinasi. Tidak perlu terlalu terburu-buru, tapi jangan sampai terlalu lama. Saya langsung saja untuk hal-hal yang sudah kita bicarakan, silakan diserap dan tindak lanjuti. Dan untuk iuran, belum semua memberi jawaban. Minimal ditanya mereka berapa bersedia. Habis ini selesai. Iya. Oke. Saya pertama ingin mengumumkan bahwa acara kita yang terdekat ini adalah pengajian subuh di Karanganyar. Mungkin yang paling penting tidaklah harus teman-teman di mana ada saya selalu hadir itu. Yang perlu sekarang adalah bagaimana sebutlah misalnya setiap upload dari materi-materi, apakah kan ya kalau Ramadannya ada 2 atau 3 video tiap hari. Jadikanlah itu kan, mungkin Pak Her masukin ke grup-grup, nanti yang lain kirim. Maksud saya biar terbiasa begitu dulu. Nah untuk hal-hal yang berkembang untuk saudara Usama alias Udin, supaya nanti mempersiapkan diri, mungkin ada perlu ngobrol agak terbatas baik dengan saya atau dengan teman-teman yang punya penguasaan agama yang baik. Jadi untuk hari Ahad, saya ada ngisi kuliah subuh di tempatnya Pak Surono. Paling tidak kalau teman-teman tahu bisa ikut menyebarkan
flyernya atau poster digital. Kehadiran menurut saya tidak menjadi keharusan. Yang perlu dibantu adalah pengajian kita sekitar 20 hari ke depan, yaitu pekan ketiga bulan April. Itu ada pengajian kuat angkatan ke-16. Majelis kuat angkatan ke-16 itu sesungguhnya adalah pendidikan politik Islam nasional. Kan nggak logika ketika pengajian ini Bu Elvi di Masjid Nur Mira bisa dapat sampai 100 orang. Masa sih yang di pusatnya 80 mentok, balik lagi 40, balik lagi 30, itu ada apa kan gitu. Padahal kalau dari sisi materi, dari segi konten materi, bagi yang mengikuti akan sangat menangkap ada visi besar di sana. Tanggal 20 itu adalah pernikahan Akila. Akila itu alumni PPI juga calon suaminya. Alumni PPI kemarin yang 12 ya. Itu pernikahannya tanggal 20, sama dengan pengajian kita. Nanti resepsinya tanggal 23. Jadi teman-teman gak usah nunggu undangan. Yang punya waktu diatur, kalau begitu harus Selasa ya, kepada Bu Lis atau Bunda Yayu silakan koordinasi. Kalau saya kemungkinan secara rumus gini Pak. Kalau saya tidak ke Jakarta karena tanggal 22 itu vonis dari MK. Jadi mungkin saya tanggal 21 akan bergerak, tapi tetap saya mungkin, tapi jangan bilang dulu sama Akila. Saya mau nanya dulu sama dia, kalau dia sedih saya nggak jadi berangkat. Memang saya punya sedikit cerita. Teman saya namanya Abdul Aziz. Teman tidur, teman main, teman apa. Saya kalau teringat wajahnya sekarang sedih saya. Kita punya teman banyak, giliran menikah, dia menikah, itu yang datang cuma saya sendiri, teman-teman dekatnya. Dia sampai nanya, Alfian, teman yang lain mana? Saya nggak tahan itu dia nanya. Ternyata kalau pernikahan teman-teman konco-konco kental, konco-konco yang sangat dekat nggak datang, itu memang dia sangat terpukul saya. Nah, saya nggak tahu sebabnya. Nah buat teman-teman, sekarang tanggal 29, besok 30, 31 itu di tempatnya Pak. Tema kita agak masuk dengan generasi emas 2045. Saya hanya butuh kesediaan menyebarkan flyer atau Anda memberikan kiriman kepada saya, apakah berupa video, karena saya ikuti channel-channel tertentu ini luar biasa ya. Cuma channel-channel kelompok komunis, kelompok Kristen ngeri. Ya, itu saya nggak mau bahas kejauhan. Nah, tanggal 23 Selasa itu pernikahan resepsi. Ya betul nggak saya? Ya. Saya salah kan ngomongin di sini? Ya. Salah nggak saya? Bener ya, nggak salah ya. Nanti orang banyak pada datang gimana? Ya, apalagi ini makannya banyak. Musim hari raya tanggal 10 kesana kesini kita tidak ada kegiatan. 10 hari terakhir mungkin sudah mulai full itikaf, saya hormati. Saya juga sebenarnya punya komitmen, bukan komitmen, obrolan awal dengan Bunda Nurima nggak ketahuan planningnya. Nah, yang perlu dibantu tanggal 9 bulan Mei itu adalah PPI yang ke-13, pesertanya baru 11. Teman-teman yang diperlukan membantu ikut mengendorse Bunda Dewi, saya mohon bantuannya karena punya pergaulan banyak. Teman-teman di Kedu dibantu, dicoret-coret ke sana. Karena ini kan buat umum, nanti bisa laki-laki. Kalau yang di Semarang nanti kita coba fixkan pesertanya perempuan, tapi yang panitia jangan sungkan, kita tetap karena kita backup. Ya Mas Catur ya, jangan gara-gara peserta perempuan nanti channel panitianya Mas Catur dong dengan Pak Gatot, Mas Nur, jangan. Karena kalau pesertanya banyak. Tanggal 11 dan 12 ini ada berapa materi tadi Bunda Dewi, ada lebih dari 3 ya, 2 ya. Nah nanti dikirim saja los kosongnya. Ustadz sama permintaannya antum jangan separuh waktu, kita minta antum bisa penuh, nanti isi salah satu materi. Saya mungkin bagian-bagian taujiah lemah gitu ya. Nah tanggal 23 itu khusus muslimah. Saya minta Bunda Nurima bantu untuk mengakses siapa yang ketua wanita Islam. Pindah. Nah, jadi jangan sampai, agar bisa terakses di 19 kota kabupaten yang menjadi daerah garapan kita sementara ini. Mendingan pesertanya 19 orang atau 38 orang, tapi berasal daripada 19 kabupaten itu akan punya biaya.
Saya pikir cukup ya. Sementara kita dengar azan, mari kita berdoa dan setelah itu kita berfoto bersama. Kecuali Ibu Liz yang ASN. Ada dua masih di Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tak terasa kami berkumpul melampaui batas 5-7 jam sejak tadi pagi. Jadikanlah sebuah ikhtiar kami ini bagian daripada kesadaran bahwa kami adalah hamba-Mu yang membutuhkan silaturahim, membutuhkan saling mengingatkan. Pertemuan kami adalah pertemuan yang unik ya Allah. Kami berkumpul dengan ragam usia, dengan ragam atensi, dengan ragam latar belakang dan ragam kondisi kesehatan. Kepada Bunda Dewi Betiani, berikanlah kepada beliau pahala yang berlimpah. Kondisi sakit yang sebenarnya beliau susah untuk naik ke lantai 2 menjadikan bagian daripada amal soleh beliau. Juga buat seluruh Bunda Nurima, buat Bunda Yani, Bunda Sri, Bunda Liz ada 2 di sini ya Allah, dan Ustazah Solihah, dan juga Ibu Elvi dan semua yang hadir. Juga kepada sahabat kami Ustaz Fatur yang tidak bisa menutupi wajahnya yang tidak seceria biasanya. Semoga kau cabut kesulitannya, kau mudahkan rezekinya, dan kembali Ustaz Fatur ceria dan gembira sebagaimana biasa. Ya Allah yang Maha Rahman, hari ini hari bersejarah buat perjuangan kami di tanah Jawa ini. Berikan kepada kami kesadaran bahwa kami tidak punya alasan untuk menjadi orang yang sombong. Berikan kepada kami kesadaran bahwa kelalaian kami hari ini akan jadi beban berat dan resiko berat buat generasi di belakang kami. Berikan kepada kami kesadaran kalau kami tidak berbuat, siapa yang akan melakukan proses-proses perjuangan politik ini? Ya Allah yang Maha mengetahui isi hati, ada 279 alumni daripada ikhtiar kami melakukan pendidikan politik Muslim Indonesia menurut Ustaz bersama. Mungkin dalam tinjauan akademisnya belum masuk kajian politik Islam. Ya Allah yang Maha Rahman, hari ini banyak orang yang sebetulnya punya kesibukan dan sudah bersiap-siap berangkat ke masjid untuk iktikaf 10 hari. Ada juga yang sudah lama berada di Mekah untuk berumrah Ramadan. Kami ada di sini dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. Jadikanlah majelis ini majelis yang Kau ridhoi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa ahdina subul salam ila zulumati ila nur wa jannibna fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Seiring dengan azan asar, jadikanlah kami terus menjadi hamba-hamba-Mu yang berbenah, introspeksi dan melakukan perbaikan diri untuk kebaikan dan perbaikan umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, saya tidak minta izin lagi yang ikut acara hari ini. Bismillah, walaupun Pak Mufti masih menolak-nolak, saya masukkan ke grup sahabat. Satu syarat, selama 1 bulan tidak punya respon sama sekali, langsung saya keluarkan. Ya, masa sebulan nggak ada sama saya keterlaluan kan ya? Itu aja, syarat cuma 1. Masa selama sebulan ini, ya kan, oh Bu Elvi gak pernah komentar. Mari Bu Elvi, ya apa kayak jempol nanti susah banget sih, kayak si jempol gitu ya. Oke, Pak Mufti silakan dipersiapkan fotonya sebelum kita turun, Mas. Sambil kita berapi-rapi, boleh Mas Catur, boleh diambil dulu. Karena takut sopir saya buru pulang saya ternyata. Mungkin nanti dianterin sama Mas Didik. Diatur Pak Mufti posisi kita di mana?